Halo teman-teman, sebelum kalian memulai video ini, kalian harus tahu kalau di setiap video Samuel Chris bakal ada giveaway uang tunai sebesar Rp500.000. Bagi kalian yang mau ikutan, caranya gampang banget. Yang pertama, kalian subscribe channel ini, tekan tombol merah yang ada di kanan bawah sini. Yang kedua, kalian follow Instagramku @SamuelChris. Dan yang ketiga, kalian screenshot foto seperti ini yang berada di tengah-tengah setiap video aku. Dan setelah kalian screenshot, bukti screenshotnya kalian kirimkan melalui DM Instagramku. Caranya gampang banget kan? Untuk pemenangnya sendiri, aku akan undi setiap 3 hari sekali dan aku akan undi secara acak. Pemenang akan aku umumin melalui story Instagram dan story YouTubeku. Dan ini semua yang udah pernah menang, guys. Thank you ya Kosem, uangnya sudah Febri terima nih. Terima kasih ya Kosem, uangnya sudah saya terima. Makasih Kak Sam, uangnya udah aku terima. Buat kalian yang belum lihat, langsung aja ikutan. Dengan cara subscribe channelnya Samuel Chris dan follow akun Instagramnya di @SamuelChris. Makasih. Terima kasih. Thank you, bye-bye. So, tunggu apa lagi guys? Langsung aja tuh cari fotonya, screenshot, kirimkan lewat DM dan semoga beruntung. Pada saat dia mau tarik, kok kayak ada kepala ya yang nahan rambut ini ya. Tiba-tiba ada suara yang keluar dari soket itu kayak suara menjerit gitu loh, kayak hello guys and welcome back to my channel again, di channel Samuel Chris. Jangan ribut. Kali ini sebuah kisah yang berasal dari seorang gadis yang bernama Elizabeth, yang biasa dipanggil Ellie. Gadis ini tinggal sendiri di sebuah apartemen yang bisa dibilang cukup tua di salah satu kota kecil di Amerika. Kebetulan Ellie ini memiliki sifat yang suka bergantung kepada orang lain. Dan dia juga orangnya itu bisa dibilang cukup clumsy atau gak telaten gitu loh. Kalau ngerapin barang kadang suka kesenggol, jatuh dan lain-lain. Pada suatu hari, kamar apartemennya ini sudah mulai kotor dan sudah terlihat tidak rapi dan mulai berantakan. Nah, pada saat itu Ellie kemudian menelpon pacarnya untuk membantu dia dalam membersihkan apartemennya itu. Nah, pada saat pacarnya datang, si Elizabeth membersihkan daerah kiri dan pacarnya membersihkan daerah kanan. Jadi mereka tuh membersihkannya tuh kayak menghadap ke arah yang berlawanan. Jadi kayak punggungnya sama punggungnya itu saling berdempetan gitu loh. Nah, pada saat Ellie membersihkan daerah kiri, pacarnya membersihkan daerah kanan. Kalau misalnya pacarnya menemukan sebuah barang yang menurutnya bisa dibuang, dia akan bertanya ke Elizabeth gitu loh, kayak ini mau dibuang nggak? Kalau misalnya Elizabeth bilang, oh ya itu udah nggak kepake kok, buang aja. nah baru dibuang. Dan kemudian setelah berjam-jam, akhirnya apartemen Elizabeth ini mulai terlihat rapi, udah mulai terstruktur, udah bersih. Dan secara nggak sengaja, pacarnya ini melihat ada sebuah rambut yang bisa dibilang cukup panjang yang keluar dari soket listrik yang berada di sudut kanan kamarnya Elizabeth ini. Kalau kalian nggak tahu soket listrik, soket itu yang bulatan itu loh guys, yang biasa kalau kalian mau colok charger. Nah, soket itu yang seperti itu. Pada saat pacarnya Ellie ini melihat itu, maka ia langsung memberitahukan ke Elizabeth gitu loh. Itu kok kayak ada rambut ya yang keluar dari soketmu itu? Tapi karena di bawah meja dan agak ujungnya, jadi lumayan gelap lah daerah tersebut, yang membuat si Ellie itu harus membungkuk. Jadi dia membungkuk terus dia perhatikan lagi. Dan dia pas lihat secara jelas, secara dekat ini, dia lihat ada sebuah rambut panjang yang membuat keduanya ini bingung. Jadi setelah ia lihat rambut itu, si Elizabeth ini langsung lihat ke pacarnya dan mereka saling lihat-lihatan gitu loh. Perasaan rambutku ini nggak sepanjang itu deh. Dan teman-temanku juga rambutnya nggak ada yang sepanjang ini deh. Ini ada yang aneh. Dan kemudian kayak pacarnya itu langsung ngomong, Ya udah, kalau emang bukan rambutmu ya udah keluarin aja dari situ daripada ganggu, langsung buang aja setelah itu. Dan setelah itu Elizabeth mulai ya udah dia ngikutin, dia mulai narik tuh rambutnya. Setelah pas ditarik, pas rambutnya udah tegang ya, udah ketarik,
dia tuh kayak ngerasa sensasi yang cukup aneh, yang dimana sensasinya ini kayak menarik rambut dari kepala seseorang gitu loh. Jadi kalau kalian misalnya tarik rambut kalian ya kan, ini kan kayak tegang gini kan guys, dan kalau kalian tarik kayak ada kayak sensasi yang kayak gimana ya, sensasi kayak ya kayak kulit kepala lah, kayak ada yang nahan gitu lah. Dan karena udah mulai aneh banget dan dia takut, dia langsung melepaskan rambut itu. Dan karena masih penasaran sebenarnya apa sih ini, dia tuh mulai mendekatkan wajahnya dengan soket itu. Jadi perlahan-lahan dia mulai deket, dia deketin tuh soket, dia deketin, dan dia melihat ke soket itu kan, dia lihat. Tapi dia nggak bisa lihat hal yang lain yang ada di dalam soket itu selain hanya lubang hitam doang yang kecil, yang tempat buat charger. Dan setelah itu pacarnya langsung kayak, Ya udah, nanti aja itulah dipikirin. Kita pergi dulu sekarang, have fun. dan mereka pergi berkencan. Dan seperti biasa kalau di Amerika ya taulah anak muda, mereka pergi berkencan, karaokean, sambil minum alkohol, dan akhirnya mereka berdua mabuk. Sampai di rumah karena Ellie udah mabuk, Ellie langsung tertidur. Dan keesokan harinya pas Elizabeth bangun, dia tuh bangunnya telat. Yang seharusnya dia pergi kuliah jam 8 pagi, dia bangunnya itu udah jam 9 pagi pada saat itu. Dan saking paniknya ya langsung gak mandi gak apa, langsung ngambil tasnya gini, langsung pengen cepet-cepet keluar dari kamar langsung ke kampus gitu. Tapi pas dia mau pergi, dia secara gak sengaja melihat soket lubang itu lagi, yang membuat dia merasa terganggu. Dan karena ia sudah mulai merasa terganggu, ia pengen cabut lagi rambut itu. Dan pada saat dicoba, dia berusaha untuk tarik rambut itu, sensasi yang sama yang ia dapatkan kemarin itu yang ia rasakan juga. Jadi pada saat dia mau tarik, kok kayak ada kepala ya yang nahan rambut ini ya. Dan rambut ini panjang banget gitu loh, sampai menyentuh tanah, sampai menjalar ke tanah gitu loh. Dan karena udah terganggu banget, dia kayak udah cari-cari sekitarnya, apa ya yang bisa aku buat ya. Oh, tiba-tiba ia melihat sebuah radio yang bisa dibilang radio lama ya. Dan dia langsung kayak colokan radio itu ke soket itu, seret. Dan setelah itu dia langsung pergi ke sekolah tanpa pikir panjang. Nah 1 bulan kemudian ya udah lupa tuh tentang rambut itu, dan apartemennya mulai kotor lagi. Hal yang sama yang dia lakukan sebulan yang lalu. Dia memanggil pacarnya lagi kan di telepon. Sayang, kamu bisa bantu aku gak nih? Apartemenku udah mulai kotor lagi. Sini dong. Dan akhirnya pacarnya datang. Dan pada saat dibersihkan apartemennya, ya apartemennya kemudian menjadi bersih lagi kan. Nah, gak terjadi apa-apa, pacarnya pulang. Dan di malam itu, saat tengah malam, tiba-tiba Elizabeth ini mendengar sesuatu. Dan suara ini cukup gede, yang membuat dia itu terbangun dari tidurnya. Dan pada saat dia bangun gitu kan, dia kayak cari-cari lampu, mana nih lampuku nih. Pada saat dibuka lampunya, dia mulai kayak suaranya tadi kayaknya dari sana deh. Dia keluar dari kamarnya dan cari-cari. Oh ini nih, ternyata tumpukan buku yang ada di mejanya itu terjatuh. Dan dia mendengar ada suara yang berasal dari radionya itu. Dan suaranya itu kayak radio rusak lah guys. Kayak gimana ya bunyi radio rusak, kayak krik. Kayak ya pokoknya kayak suara radio rusak aja guys. Pada saat Elizabeth melihat lebih dekat, suaranya itu berasal dari tempat kaset radio tersebut. Dan karena ia udah pengen hentikan suara itu, dia langsung kayak cari-cari tombol stop. Dan pas saat dipencet tik. Nah ini kan mati radionya. Pas dibuka ternyata kosong gitu, nggak ada sama sekali kaset di dalam radio itu. Dan anehnya, walaupun udah dipencet stop dan kosong, radio ini masih terus mengeluarkan bunyi yang cukup mengganggu dia. Dan dia udah cukup kesel ya, karena mungkin di tengah malam dia nggak bisa tidur. Jadi dia memutuskan untuk memindahkan radio ini dan mencabut dari soket itu. Tapi yang kali ini, pada saat dia mau narik, itu kayak sensasi yang sama yang dia rasakan kemarin itu terjadi lagi. Kayak seolah-olah menarik rambut dari kepala seseorang. Dan pada saat dia mau tarik lebih keras, tiba-tiba ada suara yang keluar dari soket itu, kayak suara menjerit gitu loh, kayak gitu loh.
kayak suara yang menjerit aja. Tapi kan karena mungkin di dalam soket, jadi kayak suaranya agak terpendam gitu loh, terpendam. Tapi karena ia udah jengkel dan udah nggak kuat, akhirnya ditariklah sekeras mungkin yang ia bisa sampai akhirnya copot tuh radio. Dan pada saat terlepas radio itu, dia melihat ada darah yang keluar dari soket itu mengalir, dan akhirnya kamar apartemennya itu penuh dengan lumuran darah. Karena udah paniknya dan subuh-subuh gak ada bisa nolong, ia akhirnya memberanikan diri untuk langsung membersihkan darahnya itu. Dan karena udah takut banget, ia udah sambil membersihkan itu udah sambil panik kan. Kalau kalian tahu orang panik itu gimana, kayak cepet-cepet kayak gitu kan. Nah, dia itu langsung cepet-cepet bersihkan darahnya dan langsung cepet-cepet masukkan semua barangnya di koper dan langsung keluar dari apartemennya itu dan tidak pernah kembali lagi. Pertanyaanku guys, yang di dalam soket itu sebenarnya siapa? Kalau misalnya kita bilang itu manusia, karena kan ada darahnya kan, ada darah yang mengalir dari soket itu. Gimana cara manusia bisa tinggal di dalam soket yang sekecil itu dalam waktu yang segitu lama? Ataukah itu bukan manusia, tapi dan rumah sakit ini merupakan peninggalan Belanda. Kita berempat, Eko, Fanny, Alia, aku dan papanya, mereka semua terlibat di dalam cerita yang tidak masuk akal ini. Dengan mukanya yang begitu pucat dan cemas, membuat aku dan Eko juga semakin cemas gitu loh. Apa yang terjadi? Di mana adikku yang paling kecil, dia masih SD. Ini udah malam dan kalau dia kenapa-napa gimana?